Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslim. Perkenalkan, kami dari kelompok Akhwat. Saya Rania Wanda. Saya Gita Agustari. Saya Atika Nurfaiza. Saya Dinda Salsabila. Saya Sri Mulyani. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah agama Islam dengan judul Syarah Khusyuk dalam Salat. Selamat menyaksikan. Khusyuk itu apa sih? Khusyuk itu berasal dari kata khosya'a yang berarti tenang dan menunduk dengan penuh kerendahan. Khusyuk ini sangat dianjurkan di dalam salat. Ketiadaan khusyuk dalam salat akan mengikir ciri keimanan seseorang. Salat yang di dalamnya tidak ada khusyuk dan tidak menghadirkan hati, walaupun sah sekalipun, tetapi besar pahalanya itu akan dinilai dari seberapa besar khusyuk kita di dalam salat. Khusyuk itu ada kepada orang-orang yang beriman, yang takut kepada Allah dan dekat kepadanya. Kedekatan ini bisa kita lihat ketika seseorang itu benar-benar mengenal Allah, benar-benar mencintai Allah, dan hanya mengikhlaskan semua ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana terdapat dalam surat Al-Mu'min ayat 1-2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna allazina hum fi sholatihim khashi'un. Yang artinya, beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang benar-benar khusyuk dalam salat. Perkenalkan, saya Sri Mulyani dari kelas 1 TRKB. Di sini saya ingin menjelaskan poin kedua tentang khusyuk itu bukan keluar dari dunia nyata. Khusyuk bukan berarti mengabaikan atau memutuskan hubungan dengan dunia nyata, melainkan menciptakan konsentrasi dan perhatian yang mendalam terhadap ibadah yang dilakukan. Dalam konteks sholat, khusyuk mencerminkan kehormatan, rasa takut, dan kesadaran akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, orang yang khusyuk bukanlah orang yang menutup mata, telinga, dan pikirannya secara harfiah. Artinya, kekhusyuan dalam sholat bukanlah mengabaikan realitas sekitar atau memasuki keadaan seperti tidak sadar. Sebaiknya, seseorang yang khusyuk dalam sholat harus tetap sadar dan peka terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, di sini ada contohnya seperti Rasulullah bersama cucunya Al-Hasan yang masih kecil naik ke pundak Rasulullah saat sedang sujud. Meskipun Rasulullah berada dalam aktivitas ibadah yang khidmat, ia tetap memperhatikan kehadiran dan memperhatikan anak-anak, menunjukkan keseimbangan antara khusyuk dalam ibadah dan perhatian terhadap sekitarnya. Dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, "Sungguh aku mendengar suara anak kecil ketika sedang sholat, maka aku ringankan atau mempercepat salat, karena khawatir ibunya mengalami kesusahan." Hadis riwayat muttafaq alaihi. Khusyuk berarti peka terhadap kondisi sekitar. Karena itu, beberapa hal diperbolehkan dalam sholat, seperti yang telah dialami oleh Rasulullah SAW, di antaranya yaitu menggendong bayi, memperlama sujud karena dinaiki cucu, membunuh kalajengking dan ular, membuka bacaan atau gerakan sholat imam yang salah, dan yang terakhir yaitu membersihkan tempat sujud. Diperbolehkan juga memegang mushaf menurut hadis riwayat Abdur Razak. Kemudian diperbolehkan juga tersenyum, tetapi bukan tertawa menurut hadis riwayat At-Tabrani. Kemudian mematikan suara handphone dan mengambil mikrofon yang jatuh bagi imam. Kemudian yang terakhir yaitu berjalan seperlunya saat sholat menurut hadis riwayat Nasai. Dari Aisyah, aku minta dibukakan pintu oleh Rasulullah, padahal beliau sedang sholat sunnah, sedangkan pintu berada di arah kiblat. Kemudian beliau berjalan ke arah kanannya atau ke arah kirinya untuk membukakan pintu dan kembali lagi ke tempat sholatnya. Sekarang saya akan menjelaskan upaya mendapatkan kekhusyukan dalam sholat. Upaya mendapatkan kekhusyukan dalam sholat dibagi lagi menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu mempersiapkan khusyuk sebelum sholat. Apa sih yang kita lakukan untuk mempersiapkan khusyuk sebelum sholat? Yang pertama yaitu menyempurnakan wudhu. Yang kedua, memastikan kehalalan makanan. Yang ketiga yaitu memperbanyak tilawah Al-Quran.
Yang keempat, memastikan tempat sholat yang nyaman untuk kita. Dan yang kelima, tidak menahan hajat. Baiklah, sekarang upaya yang kedua yaitu upaya mempersiapkan khusyuk di saat sholat. Apa sih yang harus kita lakukan untuk mendapatkan khusyuk di saat sholat? Yang pertama yaitu kita harus menghadirkan rasa diawasi oleh Allah. Yang kedua, kita tidak boleh sholat secara tergesa-gesa. Yang ketiga, kita harus melupakan kehidupan duniawi. Yang keempat, kita harus disiplin dalam melakukan gerakan dan bacaan di saat sholat. Dan yang kelima, kita harus mengharapkan ridha Allah semata. Baiklah, yang terakhir yaitu kesan khusyuk sesudah sholat, memperoleh kesehatan panca indera. Yang pertama yaitu penglihatan, mata menuju ke tempat sujud. Yang kedua yaitu pendengaran, yaitu makmum mendengar bacaan imam. Yang ketiga yaitu pengecapan, bersiwak dalam sholat. Yang keempat yaitu penciuman, memakai parfum atau wewangian. Yang kelima atau yang terakhir yaitu peraba, 7 anggota badan harus menyentuh lantai saat sujud. Selanjutnya adalah kesan khusyuk sesudah sholat, yakni dapat membentuk akhlak yang baik. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang artinya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Seperti yang kita ketahui, keji itu adalah perbuatan yang buruk dan munkar adalah perbuatan yang dapat menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun akhlak yang dapat dilatih dalam salat fardu, yakni yang pertama adalah kejujuran. Kejujuran kita dalam menyesuaikan jumlah rakaat dalam salat 5 waktu. Yang kedua adalah tanggung jawab. Tanggung jawab kita dalam pelaksanaan solat yang tidak dapat diwakilkan oleh siapapun. Yang ketiga adalah disiplin. Disiplin ini kita melaksanakan solat tepat pada waktunya. Yang keempat adalah visioner. Kita menjadikan solat sebagai bekal di akhirat nanti. Kita tidak boleh menyepelekan solat sama sekali. Yang kelima adalah sabar. Sabar artinya menahan. Kita menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan sholat. Nah, yang keenam adalah bersih. Bersih ini artinya kita suci dari hadas dan najis sebelum kita melaksanakan sholat. Yang ketujuh adalah rapi. Nah, rapi di sini kita harus menutup aurat dan pakaian kita juga harus rapi dan tempat ibadah juga harus kita lihat nih apakah suci apa tidak. Kemudian yang kedelapan adalah taat. Saat kita melaksanakan sholat jamaah, kita harus mengikuti gerakan imam. Kita tidak boleh mendahului gerakan imam. Yang kesembilan adalah adil. Nah, adil di sini artinya kita menyamakan dan menyetarakan syaf. Baik itu laki-laki, perempuan, anak-anak. Nah, semua itu sesuai dengan posisinya masing-masing. Dan yang terakhir adalah peduli. Peduli di sini artinya salam kiri dan kanan yang dapat menciptakan keselamatan dan kedamaian di lingkungan sekitar kita sesudah sholat. Sekian video dari kami. Kalau ada salah mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.